Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan ayat 6-19. Baiklah, marilah kita mulai dengan memperhatikan bacaan dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, Alladzi 'allama bil qalam. yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang pada ayat 9 itu ialah Abu Jahal, sedangkan pada ayat 10, yang dilarang itu ialah Rasulullah sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah selesai salat, disampaikan berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian, pasti dia akan dibinasakan oleh malaikat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Aw amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Maksudnya, memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u az-zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ialah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Asbabun Nuzul ayat 6-8. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Jahal pernah berkata, apakah Muhammad meletakkan mukanya ke tanah, sujud di hadapan kamu? Ketika itu orang membenarkannya. Selanjutnya Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, sekiranya aku melihatnya demikian, akan aku injak batang lehernya dan aku benamkan mukanya ke dalam tanah. Ayat 6-19 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Asbabun Nuzul ayat 9-16, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat, datanglah Abu Jahal melarang Nabi melakukannya.
Ayat 9-16 ini turun berkenaan dengan peristiwa di atas sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi beribadat. Asbabun nuzul ayat 17-19, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang salat, datanglah Abu Jahal berkata, "Bukankah aku telah melarang engkau berbuat begini, salat?" Ia pun dibentak oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal berkata, "Bukankah engkau tahu bahwa di sini tidak ada yang lebih banyak pengikutnya daripadaku?" Maka Allah menurunkan ayat 17-19 ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang menghalang-halangi melakukan ibadat dan karena merasa banyak pengikutnya. Tentang Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Ayat 1-5 dari surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad SAW berkholwat di Gua Hiro. Surat ini dinamai Al-Alaq, artinya segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Pokok-pokok isinya: 1. Perintah membaca Al-Quran. 2. Manusia dijadikan dari segumpal darah. 3. Allah menjadikan kolam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. 4. Manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. 5. Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Penutup. Surat Al-Alaq menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya, karena itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan dia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya telah merasa serba cukup. Hubungan surat Al-Alaq dengan surat Atin dan Al-Qadar. 1. Surat Atin menerangkan bentuk kejadian manusia dan surat Al-Alaq menerangkan bahwa manusia dijadikan pada permulaannya dari segumpal darah. 2. Pada surat Al-Alaq dijelaskan lagi beberapa sifat-sifat manusia yang menjadikan mereka hina dan sengsara, dan sifat-sifat manusia yang menjadikan mereka berbahagia. 3. Pada surat Al-Alaq Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, sedang pada surat Al-Qadar Allah menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran. Demikianlah pembelajaran Quran hadis kali ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan berupa latihan sebagai berikut. 1. Surat Al-Alaq adalah surat ke dalam Al-Quran. 2. Surat Al-Alaq terdiri atas 3. Surat Al-Alaq termasuk golongan surat-surat. 4. Nama lain dari surat Al-Alaq adalah 5. Malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka adalah malaikat. Kalian harus mengerjakan latihan tersebut pada link yang ada pada deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.